the sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bersyukur untuk hari ini kita boleh kembali bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu kita. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kita boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari langsung mengajak kita untuk mengangkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, kami boleh bersama-sama kembali dalam ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah sekolah minggu kami pada hari ini, dari pertama sampai akhirnya. Biarlah kami terus bersemangat dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, semuanya bersukacita. Saya berharap kita semuanya semangat. Oleh sebab itu, Lose mengajak adik-adik yang ada di rumah, dimanapun, ataupun saat ini bersama teman-teman atau bersama orang tua, ayo kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Tinggikan namamu.
adik-adik, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Ricky. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian kembali dengan saya. Selamat pagi adik-adik semua, ketemu lagi ya. Hari ini kita masih sekolah minggu secara online ya adik-adik. Sambil tetap adik-adik harus berharap dan berdoa terus supaya kita bisa kembali bertemu lagi di dalam tatap muka ya adik-adik ya. Nah untuk hari ini Lose yang akan menyampaikan firman Tuhannya. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa yuk adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila pagi hari ini kami boleh kembali lagi datang ke hadapan Tuhan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap kami agar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat gak minggu lalu tentang apa firman Tuhannya? Minggu lalu Losetaris sampaikan tentang peraturan. Nah, tapi Losetaris kemarin cuma menyampaikan 4. Tuhan kasih berapa untuk kita semua? Ternyata adik-adik Tuhan kasih 10. Loh, lalu 6 sisanya di mana dong? Nah, hari ini kita akan kembali kepada penjelasan yang 6 sampai 10 adik-adik. Adik-adik masih ingat nggak dengan apa yang kemarin dikasih contoh sama Losetaris?
Kemarin kan bahasa Caris membawa peraturan lalu lintas. Nah, sekarang bahasa beda bawahnya. Bahasa bawahnya ini. Tahu enggak ini apa adik-adik? Nah, siapa yang adik-adik pernah main game? Pasti semua adik-adik pernah main game kan? Ini juga salah satu game yang mungkin adik-adik ngerti. Nah, ini game namanya Monopoly. Tapi bukan dalam bentuk papan, ini dalam bentuk kartu. Loh, kenapa lo sebawa ini? Nah, adik-adik dalam game apapun selalu ada peraturannya kan? Kalau adik-adik mau menang, adik-adik mau lewat, harus melakukan semua peraturannya dengan baik. Nah, begitu pula dengan game Monopoly ini. Ada peraturan-peraturan yang harus kita jalani supaya game itu bisa berjalan dengan baik. Sesama pemain juga tidak ada berantem. Nah, dan itu bisa menjalin kerja sama dengan semua. Loh, lalu apa hubungannya game ini dengan peraturan yang nomor 6 sampai nomor 10? Nah, sebelum itu kita baca sama-sama ya adik-adik. Apa peraturan yang dari hukum ke-6 sampai dengan hukum yang ke-10? Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Keluaran 20, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Dosa akan baca pada adik semua ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, ini lanjutan dari 6 hukum, 6 peraturan yang Tuhan mau kita kerjakan selama kita di dunia ini. Ya, adik-adik harus ingat, hidup di dunia ini juga ada aturannya. Adik nggak boleh sembarangan hidupnya. Nah, sekarang kita bahas satu ya adik-adik ya. Oke, yang pertama, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, adik-adik, siapa di sini yang ketika datang ke dunia tiba-tiba ada? Nah, mungkin kan? Pasti ada ayah dan ibu. Nah, adik-adik, di sini perintah yang pertama Tuhan memberikan kepada kita yaitu hormati ayah dan ibu. Nah, adik-adik, ketika Tuhan memberikan perintah ini, Tuhan bahkan sampai kasih hadiah buat kita. Jadi artinya Tuhan benar-benar menghargai hubungan anak-anak dengan orang tua. Tuhan nggak mau adik-adik semua benci sama orang tua. Tuhan nggak mau adik-adik nggak mau nurut sama orang tua, nggak mau menghormati orang tua, bahkan marah-marah sama orang tua. Nah, ini adik-adik, di sini Tuhan kasih perintah ke kita supaya kita menghormati mereka. Bahkan sampai Tuhan kasih hadiah loh buat kita supaya kita bisa panjang umur. Nah, adik-adik, ini perintah yang pertama yang perlunya adik-adik harus ingat. Saat ini adik-adik harus bersyukur punya papa, punya mama, punya orang-orang yang memperhatikan, menjaga, memelihara adik-adik. Walaupun mungkin mereka tidak menjadi orang tua yang seperti adik-adik harapkan, tapi adik-adik, ini adalah perintah Tuhan. Mereka berdua adalah orang tuanya adik-adik. Adik-adik harus hormat kepada mereka. Kemudian yang berikutnya, jangan membunuh. Loh, adik-adik, di sini kenapa kok Tuhan memberikan perintah jangan membunuh? Ada hal yang penting loh adik-adik yang Tuhan mau sampaikan. Ingat ya adik-adik ya, hidup atau mati itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan
kita sebagai manusia. Oleh karena itu adik-adik, hidup seseorang walaupun mungkin itu adalah orang yang sangat menyebalkan, walaupun mungkin adalah orang yang sangat menyedihkan, bukan haknya adik-adik untuk menghilangkan nyawa orang itu. Tidak boleh yang namanya berantem. Ya kadang-kadang kita pakai contoh ya adik-adik. Adik-adik pasti pernah dipukul ya sama temen. Pernah kan ya? Sekarang mau tanya adik-adik. Kalau adik-adik dipukul apa yang dilakukan? Mungkin rata-rata kita membalas. Betul ya adik-adik ya? Yang satunya berpikiran juga, kalau aku dipukul, balas. Nah, terus tak pukul-pukulan sampai mati. Kalau nggak mati ya nggak berhenti. Nah, itu bahayanya adik-adik. Kalau sampai ada salah satu mati atau salah satu kehilangan nyawanya, ini Tuhan nggak mau. Oleh karena itu, sebelum terjadi hal itu, jangan pernah lakukan apa yang menyakiti hati Tuhan. Itu ya adik-adik ya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan berzina. Nah, adik-adik ketika kita bicara tentang berzina, mungkin beberapa dari adik-adik masih belum tahu ya, apa sih yang namanya berzina gitu ya. Ya wajar karena memang ini adalah dalam konteks kita sudah dewasa. Nah, adik-adik punya berapa papa? 1. Berapa mama? 1. Betul ya? 1 papa, 1 mama. Betul ya? Nah, adik-adik mau nggak kalau papa sama mama nggak cuma 1 tapi 2? Pasti nggak mau kan? Bingung kan? Oh, yang mana papa, yang mana mama? Papaku yang asli mana? Mamaku yang asli yang mana? Nah, itu yang terjadi adik-adik. Itu yang Tuhan larang untuk terjadi di dunia ini. Tuhan nggak mau satu orang anak punya lebih dari 1 papa dan mama. Kecuali salah satu dari papa atau mama sudah meninggal. Sudah nggak ada dulu, baru misalnya papa nggak ada, tinggal mama. Terus untuk membantu ada bapak lagi 1 yang mungkin sebutannya om atau siapa paman yang membantu. Nah itu mungkin lain cerita. Tapi Tuhan nggak mau loh kalau sampai 1 orang punya 2 pasangan. Ya adik-adik mungkin kalau mau punya pacar nggak mau cuma 1, maunya 2. Lah itu nggak boleh adik-adik. Maunya cuma boleh 1 dan 1. Itu ya adik-adik ya. Kemudian jangan mencuri. Nah, adik-adik di sini siapa yang pernah mencuri? Gak usah pernah mencuri. Terus dulu pernah mencuri uang. Dulu Lase itu kalau dikasih uang jajan itu 200 rupiah. Tahu ya adik-adik ya? 200 rupiah itu besar atau kecil? Nah pasti rata-rata dari kita yang sekarang bilang 200 rupiah itu kecil. Betul ya? Zaman dulu 200 rupiah itu besar. Kenapa? Karena 200 rupiah itu dipakai untuk telepon. Otomatis Lase sebenarnya nggak punya uang jajan. Kenapa? Karena uang 200 rupiah itu dipakai untuk telepon. Kalau Lase sudah pulang sekolah, Lase suruh telepon pakai uang logam itu, 200 rupiah itu, supaya papa sama mama bisa jemput. Lah, terus uang jajannya Lase nggak ada, Lase nggak punya uang jajan. Ya, kenapa? Karena 200 rupiah itu pasok buat untuk telepon. Nah, suatu kali Lase itu lihat ada penjual mainan yang bagus. Ada mainan yang Lase paling pengen, main pistol-pistolan. Waktu itu harganya cuma 1.000 rupiah. Nah, tapi Lase punyanya cuma 200 rupiah. Gimana dong? Mamanya Lase setiap Lase mau berangkat sekolah selalu letakin uang 200 rupiah di atas lemari untuk kita ambil. Nah terus lalu gimana dong 1.000 rupiah ya kan nggak bisa kalau 200 rupiah. Kalaupun 200 rupiah dipakai masih utang 800. Kan nggak mungkin penjualnya mau kasih kan. Nah terus gimana dong? Nah saat itulah tiba-tiba Lase melihat ada uang 5.000. Ini 200 rupiah, ini 5.000. Ingat ya adik-adik ya, Lase mau beli mainan yang harganya 1.000 rupiah. Ada 200 dari 5.000. Mana yang diambil? Pasti adik-adik jawab yang 5.000.
ribu. Salah adik-adik. Yang diambil 5.200 adik-adik. 200 buat telepon, 5.000 buat beli mainan. Nah itu namanya. Kita kalau sudah gelap mata, sudah tidak tahu apa, pokoknya kita maunya apa, kita bisa mencuri. Tapi itu tidak boleh adik-adik ternyata. Mengapa? Karena uang 5.000 itu bukan milik kita. 5.000 itu milik orang lain. Walaupun itu mama kamu, papanya adik-adik semua, mamanya adik-adik, tapi uang 5.000 itu tetap adalah uang papa dan mama. Lebih baik adik-adik, Pa, Ma, mau apa? Dedek mau beli mainan, minta uangnya boleh nggak? Jangan pernah mencuri, itu ya. Kemudian perintah yang berikutnya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, ini yang paling sering terjadi. Siapa yang di sini adik-adik punya teman yang suka dibully? Ayo, suka dikerjain sama teman-temannya. Siapa yang ketika melihat temannya dikerjain, terus kemudian sudah tahu ini teman dekat nih, terus kemudian tanya sama temannya, kamu temannya ya? Jawabnya, enggak. Itu sebenarnya bukan berdusta, tapi mengucapkan saksi dusta, menjadi saksi dusta. Karena dengan demikian sebenarnya kita mengakui bahwa teman kita itu bukanlah teman kita. Dia adalah orang lain yang kita nggak kenal. Nah, ini yang nggak boleh. Ketika kita melihat, kita tahu bahwa orang ini tidak melakukan apa-apa dan kita diam, sebenarnya sama dengan kita sudah menjadi saksi dusta. Tapi ketika kita melihat dia yang tidak melakukan salah, disalahkan, kita harusnya bersuara. Enggak, dia nggak melakukannya kok, dia baik. Dia nggak mencuri. Tapi berapa dari kita yang pura-pura diem, pura-pura nggak mau tahu, karena nggak mau ikut campur, nanti aku yang kena. Ya kan? Nah, ini nggak boleh. Tuhan nggak suka. Tuhan mau kita harus menjadi saksi yang sebenarnya. Apapun yang terjadi, kita harus memberikan yang benar. Perintah yang terakhir yang Tuhan mau, jangan mengingini milik sesamamu, apapun bentuknya. Nah, adik-adik mungkin pernah melihat teman-temannya adik-adik punya barang yang menarik, punya barang yang bagus, yang dimana adik-adik mungkin nggak punya, dan adik-adik kepingin. Nah, adik-adik, perintah Tuhan bahkan kepingin aja sudah nggak boleh. Sebegitu dalamnya perintah Tuhan, sebegitu ketatnya perintah Tuhan, sebegitu teraturnya Tuhan mengatur itu kita, sehingga kita itu bahkan menginginkan sesuatu aja yang bukan milik kita, itu nggak boleh. Nah, jadi harus hati-hati ketika melihat sesuatu, mulai menjaga hati, mulai menjaga pikiran kita. Jangan sampai kita mengingini sesuatu yang bukan milik kita. Lalu kenapa sih sebenarnya ini apa sih Tuhan maunya? Kenapa kok susah banget sih perintahnya? Iya adik-adik, kalau kemarin 1-4 kita berbicara tentang bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Sebenarnya pada peraturan yang ke-6 hingga ke-5 hingga yang ke-10 ini sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan supaya kita mengasihi sesama kita. Supaya ketika kita hidup di dunia ini bersama dengan orang-orang lain, bersama dengan teman-teman yang lain, kita bisa hidup bersama dengan mereka. Tapi hidup bersamanya bukan sekedar hidup sama-sama, yang artinya kita mengharapkan sekalian, enggak. Ketika kita hidup bersama-sama dengan mereka, kita harus menunjukkan kasih kita dengan cara berbuat yang benar dan yang baik. Nah, inilah yang mau Tuhan lakukan untuk kita. Bahkan perlu diingat ya adik-adik ya, sesama kita Tuhan memulainya dari yang paling kecil, yaitu dari keluarga. Tuhan memulai dari yang paling kecil dulu, dari ayah dan ibu. Tapi ingat, keluarga kita bukan cuma dari ayah dan ibu. Ada kakak, ada adik, ada nenek, ada kakek.
ada om, ada tante. Nah, Tuhan mau kita mengasihi dari yang paling kecil, keluarga kita dulu. Kalau sudah dari keluarga kita, baru yang besar ke semua sesama kita. Sesama kita ini tentu saja kita yang saudara seiman. Jadi mulai sekarang, Basu tidak mau ya adik-adik berantem dengan teman-teman gereja, jiwit-jiwitan. Nggak mau ya adik-adik ya, nggak boleh ya, ini ada perintahnya loh, nggak boleh loh ya. Mulai sekarang adik-adik harus hidup damai dengan sesama, saling membantu ya adik-adik ya. Ya, hanya itu firman Tuhan hari ini. Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, mari kita sama-sama berdoa ya adik-adik sekali untuk menutup firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami boleh mendengar perintah dan peraturan daripada Tuhan, di mana kami harus mengasihi orang-orang sesama kami. Berikan setiap kami ya Tuhan hati yang mau berbuat kasih, berbuat baik kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik masih ingat gak ini saatnya apa? Betul sekali ya adik-adik, ini adalah saatnya untuk kita memberi persembahan. Masih ingat ya adik-adik ya, kalau kita selalu ada memberikan persembahan. Nah, adik-adik coba ini, masih ada kan? Iya, karena tiap minggu harus juga kumpulin. Adik-adik juga di rumah ya, jangan pernah lupa untuk terus memberikan persembahan buat Tuhan. Seperti ini ya adik-adik ya, selalu sisihkan uang. Nah, gitu ya. Nah, oke, kita sekarang masuk lagi ke dalam doa persembahan ya adik-adik. Yuk mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur bila hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Berkati ya Tuhan setiap kami agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati juga tangan-tangan untuk setiap anak-anak Tuhan yang akan Tuhan pakai untuk memakai keuangan ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dadah adik, sampai jumpa minggu depan ya. Happy Sunday. Bagaikan terang sang bintang yang selalu